Jadi teman-teman, konsep pemasaran ini ada dua cara ya. Yang pertama adalah konsep pemasaran konvensional, di mana si produsen atau si pabrik atau si perusahaan yang membuat produk untuk menjual barangnya sampai ke kita ya, ini membutuhkan jalur distribusi. Mulai dari jalur tunggal, kemudian misalkan ini distributor tunggal ya seluruh Indonesia, kemudian sampai ke wilayah misalkan provinsi gitu kan ya. Kemudian sampai daerah, sampai kota, sampai grosir, sampai hingga warung eceran, hingga sampai nanti beli sama kita. Nah, jalur distribusi ini ada kenaikan harga setiap tempatnya. Misalkan dari jalur tunggal nih, ketika sampai ke wilayah ini harganya akan naik karena jalur distribusi tunggal ini otomatis juga ngambil selisih harga, keuntungan kan. Dari wilayah ke daerah juga sama, dia akan menaikkan harga untuk profit dia gitu. Kemudian sampai ke kota juga sama, sampai ke grosir juga sama, hingga sampai ke warung juga sama. Dari warung ini harganya akan lebih naik lagi, hingga ketika kita beli harganya jauh sekali dibanding kalau kita beli ke perusahaan. Itu jelas, wajar kan? Ya kan? Nah, tapi perusahaan tidak hanya perlu jalur distribusi, perusahaan juga perlu media promosi. Perusahaan akan sewa media elektronik, media cetak, kemudian artis, bintang iklan, segala dan lain-lain gitu ya, untuk mempromosikan produk dia. Nah, lalu biaya yang dibutuhkan untuk jalur distribusi dan promosi itu sekitar 60%, sehingga kalau misalkan dari perusahaan harganya 400.000 sampai ke kita itu harganya 1 juta rupiah, karena ada biaya distribusi dan promosi yang memakan biaya 60%. Ini besar sekali ya kan. Dari 400.000 menjadi 1 juta, lebih dari harga modal perusahaan buatnya. Nah, masyarakat menganggapnya ini wajar karena memang setiap wilayah perlu ada kenaikan harga. Nah, sekarang konsep pemasaran yang kedua adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ini yang digunakan Eco-Racing untuk memasarkan produknya ya, atau biasa disebut dengan network marketing atau MLM. Nah, masyarakat banyak keliru tentang MLM. Masyarakat anggap bahwa MLM itu adalah semuanya money game. Masyarakat anggap MLM itu adalah menguntungkan yang di atas. Masyarakat anggap MLM itu adalah tipu-tipu gitu. Padahal ini adalah konsep pemasaran, salah satu konsep pemasaran gitu yang bisa dipilih oleh perusahaan manapun gitu. Dan perbedaannya di sini, ketika perusahaan itu menggunakan jalur distribusi direct sharing atau PLBS Eco-Racing ini, maka perusahaan tidak membutuhkan jalur distribusi. Karena jalur distribusi ini dilakukan oleh kita sebagai mitra bisnisnya. Ya, jadi semua distribusi kita yang lakukan, dari perusahaan langsung ke mitra. Jadi kalau misalkan ada yang beli produk, itu kita proses di sistem, nanti perusahaan langsung kirim ke pembeli gitu. Dan di cara pemasaran PLBS ini juga perusahaan ini tidak membutuhkan biaya promosi, karena promosinya dilakukan oleh kita juga sebagai mitra bisnis gitu. Jadi kita makanya di Eco-Racing ini sering ada seminar, banyak edukasi-edukasi tentang bisnis Eco-Racing di seminar-seminar gitu. Nah, itu adalah tujuan dari acara itu adalah promosi sebenarnya ya kan, promosi kepada orang-orang yang belum tahu Eco-Racing. Nah, biaya distribusi dan promosi yang tadi 60%, jika perusahaan itu menggunakan pemasaran PLBS alias penjualan langsung berjenjang syariah yang sekarang digunakan oleh Eco-Racing, maka 60% ini dibagikan kepada kita semua sebagai mitra bisnis Eco-Racing. Nah, disinilah hebatnya bahwa dengan perusahaan menggunakan cara ini, maka banyak sekali orang yang kecipratan ekonominya gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan menggunakan konvensional, maka yang kecipratan secara ekonomi hanya orang-orang yang punya media, orang-orang yang dia misalkan artis gitu ya. Tapi masyarakat umum tidak bisa merasakannya. Tapi dengan cara seperti ini, maka semua lapisan masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat dari jalur distribusi atau melakukan promosi produk yang perusahaan bikin. Nah, inilah hebatnya perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran direct selling. Jadi semua orang bisa berkesempatan yang sama untuk mendapatkan hasil yang luar biasa di sini. Nah, itulah perbedaannya kenapa Eco-Racing tidak
diiklankan. Karena kalau diiklankan berarti perusahaan tidak butuh kita lagi sebagai mitra bisnis, karena perusahaan pasti akan membayar artis, akan membayar media untuk mempromosikan produknya. Tapi di sini perusahaan menggunakan kita untuk mempromosikan produknya, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk bayar artis dan media, maka biaya itu adalah dialihkan kepada kita semua melalui komisi dan reward yang luar biasa. Begitu ya teman-teman, semoga mencerahkan. Dan jangan lupa buat yang belum bergabung di Eko Racing, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi.